diharapkan anda semua sihat sejahtera dan selamat tahun baru terlebih dahulu pada anda. Dan bagi yang senantiasa bersama Puaka X, terima kasih. Untuk bulan Januari ni tak ada puaka. Okay, so kita adakan Puaka X dia setiap minggu. So, sebelum tu yang belum follow kita, sila follow ke IG Puaka Official, dan yang belum subscribe yang di YouTube, sila subscribe Susu TVC. Dan sebenarnya kata orang tu, saya sekarang ni di Bali. Ya, Okey, di Bali. It's in Memang Bali. apanya? It's in Bali. Yes. Sebenarnya memang tak ada nak buat podcast ataupun video ni Puaka X di Bali pun. Nak buat benda lain sebenarnya. Tapi time kita macam book Grab, dia Grab tapi kat sini Maxim. Ya. Download Maxim. Jumpalah Vito, berbual, ngobrol. Jadilah kawan. Saya tanya dia, ada cerita seram ke tidak? Dengan muka tebal ni, muka tak tahu malu, saya tanya ada seram tak? Cik, ada. Okey, apa kata malam ni kita datang sini, tempat tinggal kita buat cerita seram. Okey, bisa. Okey. Langsung lalu Vito datang kemarilah. Dan terima kasih Vito. Siap, terima kasih. Satu lagi, kalau korang semua nak pergi Bali, nak tak tahu kan kenderaan macam mana, boleh langsung kat bawah sini buat kawan-kawan dengan Vito Instagramnya, dia datang telefon, jemput saya di airport. Siap. Ya? Siap. Okey, kat Malaysia, kat Singapore, kat mana pun, wherever you are, just call Vito. Ya. Gitu. So tadi kita berbual pasal cerita seram. So cerita seram apa yang Vito nak kongsi kat Puaka X ni? Saya sendiri kan orang Jawa ya. Orang yang berasal dari kota Surabaya. Di Surabaya sendiri itu biasanya kalau emang udah orang lama Surabaya, mereka lebih dekat ke cerita-cerita atau adat-adat yang mereka pegang erat. Oke. Gitu. Salah satunya di kakek saya. Oh. Kakek saya itu almarhum. Memang saya belum sempat bertemu dengan beliau karena ketika saya mau lahir beliau meninggal. Oke. Tapi yang ditinggalkan oleh beliau adalah beberapa, bisa dibilang seperti pusaka ya. Ada keris atau tombak atau macam-macam lah, seperti senjata-senjata kerajaan-kerajaan gitu. Oh iya. Ya. Anda tahu dari mana beliau dapat? Itu saya kurang tahu cerita tepatnya, cuman itu ada di rumah saya saat saya di Surabaya. Oke. Nah, pusaka-pusaka itu setiap, kalau mungkin di banyak orang taunya itu malam Jumat Kliwon ya. Kalau di Jawa, di Surabaya, di tempat saya itu lebih dikenalnya dengan malam Jumat Legi. Jadi ketika setiap malam Jumat Legi itu kita sebagai penerusnya biasanya selalu memberi kayak istilahnya ngasih makan lah. Oh, kasih makan. Ya, kita kasih makan. Sesajen. Sesajen. Oke. Seperti bunga-bunga, dupa dan segala macamnya lah. Itu katanya untuk menjaga rumah saya. Jadi rumah saya itu ada pusaka tersebut terjaga. Mungkin kayak seperti dilihat orang, kadang ada orang beberapa itu cerita ketika kita tinggal, kita pergi keluar kota semua, tidak ada orang di rumah itu kadang terlihat ada sosok orang, padahal di rumah tidak ada orang. Nah, itu kadang-kadang yang sering, ya nggak sering sih, kadang orang bilang, wah ada orang di rumah ya, padahal kita semua lagi pergi gitu, padahal ada itu. Nah, itu sih salah satu pengalaman saya yang sampai sekarang itu melekat banget di kehidupan saya. Tapi sekarang ini kayaknya udah nggak dilanjutin kayak ritual seperti itu ya, mungkin karena zaman atau gimana juga kita juga kan kesibukannya sudah sendiri-sendiri, jadi sekarang mungkin sudah ditinggalkan. Tuh. Ada tak dia macam muncul, aku mau makan. Nah, itu dulu cerita itu sering dialamin sama nenek saya. Oke. Jadi waktu nenek saya almarhum juga, waktu nenek masih hidup,
itu ketika nenek lupa atau eh, tidak sengaja tidak memberi sesajen. Nah, nenek itu kadang-kadang didatengin di mimpi. Oke. Didatengin di mimpinya, kenapa kamu nggak ngasih aku makan gitu. Sama katanya nenek itu sosoknya yang besar hitam gitu. Katanya sih gitu, saya juga nggak ngerasain. Cuman kalau saya pribadi dulu ngerasainnya sering banget. Saya itu waktu di rumah yang namanya, kalau di orang Jawa mungkin nyebutnya tindian. Tindihan apa ya? Kalau tindik di dihempap gitu ya. ya Jadi hempap, ya kalau dihempap gitu, kalau di bahasa Malaysia mungkin ya. Kalau di Indonesia itu namanya tindihan. Nah, itu saya waktu kecil sering sekali merasakan itu. Terus kalau udah beranjak remaja, mungkin karena apa ya, mindset pikiran saya ke arah sana terus, jadi saya suka ini, waktu tidur kan susah tidur kalau malam tuh. Saya kamar nggak pernah saya tutup pintunya. Oke. Nah, itu beberapa kali kadang ada kayak sekelebat lewat gitu di deket pintu saya itu. Yang putih ataupun yang hitam? Nah, itu kayaknya cuman bayangan aja gitu yang Bayangan. saya lihat ya. Cuman saya nggak, ya karena saya orangnya kan apa ya, saya nggak pernah kayak yang terlalu gitu. Ya saya bodoh amat lah sama hal-hal kayak gitu. Karena saya sendiri juga nggak terlalu tertarik ke sana. Jadi ya udah, mungkin ada nenek lewat atau bunda lewat ke kamar mandi, saya nggak tahu, itulah. Selalu pikiran positif ya. Positive thinking aja. Gitu. Nah, kalau mungkin adik saya itu orangnya lebih peka ya, dia kata itu suka ngerasain hal yang lebih ini, jadi lebih peka lah, bisa dibilang lebih peka. Kata dia itu emang kalau di rumah situ, terus semenjak kita udah nggak ngasih makan, nenek saya meninggal kan hawanya beda gitu. Rasanya itu sudah seperti apa ya, kata dia kayak di neraka gitu. Jadi panas, singup gitulah bahasa kita. Kayak tidak sedap lah. Itu mungkin kalau kita mungkin dipanggil seperti apa, saka gitu ya, saka. Apa ya? Saka tuh macam ada yang menjaga. Mungkin seperti itu ya. Ya, sebab tu ada yang pelihara saka pun, tak tahulah kalau di Malaysia ataupun di Singapura tu kan, ada contohnya saka tu dijaga, dipelihara. Jadi kalau anak-anak mereka ada yang mau menikah gitu, tak menjadi. Betul. Sebab macam kepunyaan aku gitu. Ya. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Iya. So itu cerita dia di masa kecil dulu ya. Ya. Nampak gitu. Ada lagi yang betul-betul pernah nampak macam di depan mata. Oi mak, handphone tak matikan. Inilah perangai. Okey, silakan. Apa ya? Kalau cerita-cerita saya sih mungkin segitu-gitu aja. Kayak saya suka orangnya itu mungkin nggak tahu turunan atau gimana ya. Saya juga sering kayak ngerasain, misal nih ya, saya jalan atau berkendara di mana gitu, selewat saya, ada orang gitu, saya noleh, ternyata bukan orang gitu. Cuman sewaktu saya lewat, kok ada orang gitu, ngapain malam-malam di situ kan gitu saya. Terus saya lihat lagi, bukan gitu. Saya karena tetap berpikiran positif aja, jadi ya udah selewat-lewatnya aja kayak gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing lah. Nah, kalau cerita horor dari teman atau tetangga saudara itu banyak sebenarnya. Oke, kita share sebab semua. Boleh. Di tempat tinggal saya dulu itu namanya Krukah. Nah, di Krukah lama itu ada sebidang tanah yang kosong, yang dari dulu saya kecil itu sampai sekarang pun itu kosong. Tapi dulunya itu ada banyak tanaman. Jadi tanaman apapun di situ dia tumbuh subur. Waktu saya kecil itu ada tebu, ada pohon pisang, ada macam-macam lah pohon-pohonan di situ. Nah, di kata orang cerita ini ya, tetangga-tetangga saya, kan itu tempatnya gelap. Kalau malam itu
Jadi gimana ya, mencekam lah di situ, pokoknya intinya mencekam. Mhm. Ketika orang lewat itu mungkin hanya beberapa orang yang berani lewat di situ. Jadi orang-orang yang berani intinya punya nyali lah, dia baru lewat di situ. Karena memang gelap dan rimbun, banyak pohon-pohonan gitu. Ada satu cerita dari tetangga saya, si Pak D ini waktu malam, entah itu malam apa, pokoknya malam, dia itu lewat, tak sengaja lewat situ. Oke. Tak sengaja dia, mungkin kondisinya bisa dibilang mabuk ya. Dia mabuk lewat situ, karena kalau orang sadar biasanya jarang berani lewat situ gitu. Akhirnya dia lewat, kata dia itu pernah ngelihat sesosok mata aja, hanya mata, Merah. hanya Hanya mata, mata saja. bola mata saja besar, Waduh. bola mata saja itu besar. Kalau dia ngibaratkan, orangnya kan besar ya, tangannya juga besar, segini, mata itu segini besarnya. Nah itu kan kalau dipikir secara nalar kan nggak mungkin ya, mungkin kalau kita ambil positif thinkingnya, oh mabuk gitu. Tapi banyak juga orang yang melihat itu gitu di sekitaran situ. Banyak yang mata, ada yang ngelihat kepala aja. Pokoknya sosok-sosok yang di luar nalar lah, nggak bisa dijelaskan itu di daerah rumah saya itu. Kalau sekarang mungkin sudah enggak ya, karena saya terakhir ke sana itu sudah nggak serimbun dulu. Dia sudah terang lah, sudah enggak banyak pepohonan gitu di situ. Ya begitulah. Kamu sendiri bisa rasa gitu tak? Nah itu karena saya sebenarnya nggak tahu ya, saya bisa ngerasa atau enggak. Tapi yang saya sering alami ya kayak yang tadi saya cerita. Mungkin ada yang memperlihatkan dirinya, tapi saya bodo amat gitu. Jadi kayak, oh ada siapa itu? Saya lihat lagi nggak ada. Seringnya saya kayak gitu, dimanapun itu. Sering sekali saya ngalamin sampai sekarang. Kalau cakap sampai sekarang nih, nanti di guest house kita di Uma Guest House ni, jalannya sempit dan gelap kan? Ya. Ada rasa apa? Soalan pun kau tinggal sini, lepas tu kau tanya orang seorang seram, bodoh betul. Kayaknya sih belum ada yang memperlihatkan sih kayaknya. Jangan. Biasanya gitu tuh kita nggak bakal nyari, dia yang pasti suka muncul sendiri gitu. Kalau semakin kita nyari, semakin kita nggak ketemu harusnya. Iya. Secara nalar sih harusnya gitu. Sebab di sini toiletnya di belakang open space gitu. Jadi kawan dengan saya kalau mandi satu di bilik dan pintu tu dibuka. Paham sajalah kan. Dua-duanya penakut gitu, tapi insyaAllah dilindungilah. Penakut tapi bikin cerita horor ini. Itu bodoh amatnya. Itu macam kata orang tu apa, nggak paham gitu ya. Iya. Memang gitu. Okey, daripada cerita apa kakeknya? Ya. Ada lagi? Kakek saya. Mungkin ada cerita-cerita itu kalau di Surabaya. Apa ya? Ini masih soal rumah saya. Oke, sila. Soal ini cerita dari teman saya. Jadi di rumah saya, ketika saya waktu usia 20, masih 20 awal lah. Disclaimer, sekarang ini saya usianya udah 25. Itu waktu masih baru beranjak 20. Rumah saya ini dibuat base camp sama teman-teman. Jadi dibuat tempat nongkrong gitu. Beberapa teman saya itu kadang yang ada juga yang bisa ngelihat sosok-sosok gitu. Oh iya. Ya. Itu panggil mata batin ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Mata batinnya terbuka lah. Alright. Dia pernah ngomong ke saya waktu nongkrong di tempat saya, sampai, kalau di tempat saya itu nongkrong sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai azan subuh gitu baru mereka pulang kan gitu. Waktu mereka di tempat saya itu
kalau misalnya mau buang air kecil atau buang air besar itu kan harus ke belakang rumah. Oh, jauh sedikit ya. Nah, kalau bisa dibayangin rumah saya itu sekitar 30 meter ke belakang. Wow. Ya, sekitar segituan lah. Jadi kalau misal mau nongkrong kita itu di depan rumah. Kalau mau kencing atau buang air kecil, buang air besar itu harus ke belakang jalan gitu. Nah, di dalam rumah saya itu ya seperti rumah orang-orang tahu lah, kayak lorong gitu kan. Nah, pas masuk rumah ujung, nah itu di tempat ada satu tempat itu dibuat naruh si pusaka ini tadi. Jadi ada satu kayak tempat terbuka gitu. Jadi ketika orang masuk, orang itu bisa lihat langsung, oh itu ada keris gitu. Ditaruh di situ. Emang sengaja ditaruh di situ. Saya nggak tahu juga kenapa. Dari dulu di situ. Menjaga gitu ya. Ya, si teman saya ini kan emang dia sering juga melihat hal-hal kayak gitu ya. Dia cerita ke saya waktu dia masuk ke kamar mandi, tuh di rumahmu ada apa ya? Kok kayak wah, saya nggak bisa jelasin pakai kata-kata lah pokoknya. Dia bilang gitu. Saya nggak mau lagi masuk malam-malam ke rumahmu gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi semenjak itu dia sampai nggak bisa dijelasin pakai kata-kata itu. Waduh. Dia padahal emang dia dari dulu semenjak berteman sama saya itu dia sering cerita kalau dia suka melihat sosok-sosok seperti itu gitu. Jadi dia juga pernah cerita itu di tempat teman saya yang satu lagi itu rumahnya bersebelahan sama rumah-rumah kosong. Rumah-rumah kosong itu dia nggak tahu kalau kosong. Waktu dia main ke rumah teman saya, ternyata dia salah ketok, salah rumah lah istilahnya. Dia bilang assalamualaikum, kok nggak ada jawaban gitu, tapi ada orang di jendela gitu. Dia bilang. Terus waktu dia telepon, call teman saya yang satunya, ternyata rumahnya di sebelahnya. Nah, terus teman saya baru bilang, loh rumah saya di sini bukan di situ. Lah itu tadi kok ada orang keluar waktu saya panggil-panggil. Loh itu kosong rumahnya. Wow. Jadi dia emang pengalamannya sering kayak gitu. Makanya dia dimanapun dia, waktu dia bisa lagi terbuka, pasti dia melihat hal-hal seperti itu gitu. Waduh. Hidupnya kesian ya. Kadang capek juga. Betul. Tapi yang herannya ada kat luar sana mau mata batinnya dibuka untuk lihat. Kalau boleh malah jangan, dia yang mau gitu ya. Jangan, kalau boleh jangan guys. Okey, sebelum kita teruskan, bagi korang semua yang mungkin ialah memandangkan kita ni nak try podcast sama video podcast tu semua kan. Jadi sekiranya adalah macam bunyi-bunyi macam gitu, minta maaf lah ya. Pada producer, lain kali nak seorang buat podcast, tolong bagi stand. Jangan so pegang macam ni. Dah lah benda ni berat. 1 jam pegang lenguh je tangannya. Ya. Okey. Teruskan. Apa lagi ya yang cerita? Saudara marahnya ada tak cerita daripada saudara marahnya? Saudara apa ya? Apa maksudnya? Maksudnya keluarga yang jauh, apa saudara. Saudara. Sanak saudara gitu. Auntie, uncle. Ini cerita om. Okey, om ya, om. Om saya itu salah satu penerusnya kakek saya. Okey. Dia yang ngurusin pusaka ini tadilah. Bisa dibilang gitu. Kalau sebenarnya sih kalau dibilang horor ya nggak horor sih, cuman ya emang karena dia meneruskan. Dia itu kadang beberapa kali kalau di Jawa itu ada yang namanya malam satu suro. Nah, kalau malam satu suro itu ibarat apa ya kalau dibilang ya? Itu malam apa ya? Mungkin bisa dikenal kalau orang-orang yang emang punya pusaka itu waktunya cuci pusakanya.
Jadi istilahnya dimandikan gitu. Oh iya. Pusakanya dimandikan. Nah, om saya itu sempet nggak tahu gimana, mungkin diajarin sama kakek atau gimana, dia jadi nerusin gitu. Dia nyuci beberapa kali itu, sempet nyuci ini si keris itu tadi. Kalau om saya itu mungkin karena nggak tahu gimana ya, kalau di didapat dari cerita-cerita itu, orang dulu kan emang yang pegang-pegang pusaka itu nggak sembarangan gitu loh. Harus yang taat sholat, harus pinter ngaji juga kadang-kadang kan gitu ya. Mungkin itu karena bawaan budaya, jadi mereka tetap melakukan hal-hal gitu. Tapi di samping itu mereka juga yang memegang erat agama juga gitu. Oh iya. Nah kalau saya kan orangnya nggak seberapa ini ya, nggak seberapa taat agama gitu ya, bisa dibilang ya, sorry ya om. Nah itu juga kan masih karena udah jadi turun temurun dari keluarga, jadi om saya mau nggak mau harus nyuciin. Nah, jadi cerita om saya itu waktu selesai nyuciin itu, dia badannya bisa, kalau sebut kita itu panas dingin. Jadi badannya meriang gitu 1 harian setelah memandikan pusaka itu. Nah itu juga jadi apa ya, cerita yang saya belum bisa pahami sampai sekarang, kenapa bisa segitunya gitu. So bila kata orang tu dimandikan selalunya ada efek gitu ya. Betul. Wow. Jadi Sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah enggak diurusin mungkin ya. Jadi sudah enggak pernah dilakukan lagi ritual-ritual itu. Itu sekelumit ceritanya. Wow. So itu dia bagi korang yang mungkin nak kongsi cerita, jangan lupa nak jadi tamu ke apa, boleh ke Puaka, bukan Puaka kan, ke mana? Puaka Official. Boleh DM kita di Puaka Official. Kau tengoklah. Tahun 2024, bodoh lama belum hilang, bodoh baru muncul. Okey, dah cerita pasal kampung, kata orang, cerita pasal kakeknya, omnya, kawannya. Ada lagi yang tertinggal mungkin? Kita ada 1 jam ni. Cerita horor. Nah ini saya sebenarnya juga posisinya di Bali ini sedikit rada gimana ya. Saya niat di sini cari uang, saya bekerja. Tapi kadang-kadang itu kan juga namanya tempat atau apa ya, kita juga nggak bisa mungkiri. Kita hidup berdampingan dengan mereka gitu. Di tempat yang saya tinggali sekarang itu, saya juga kadang suka ketawa-ketawa sendiri, tapi ya takut gitu. Jadi di tempat saya itu, kata si kakak saya, kan di sini saya juga ada kakak. Kakak saya di sini itu bilang kalau di tempat tinggal saya di lantai 3 kan. Di lantai 3 itu lama kosong, lama ndak ada yang tempatin gitu. Nah di situ kata si kakak itu suka sering ada suara krodak. Oh, macam ada orang urusin ya, kemas-kemas. rusak-rusak, kemas-kemas gitulah. Nah waktu saya di situ, alhamdulillahnya ya nggak pernah ada apa-apa gitu. Cuman kakak pernah tanya, kamu di sini nggak pernah ada yang godain gitu? Enggak lah, ngapain, saya kan di sini niatnya nggak ada macem-macem ya. Niat cari kerja, cari uang buat keluarga di Surabaya gitu. Ya insya Allah nggak mereka nggak ganggu lah gitu. Jadi sampai sekarang insya Allah udah alhamdulillah nggak pernah ada gangguan. Oh iya. Nah itu ada gangguan. Siapa? Jangan. Digangguin kita. Kat mana tadi? No, ada tamu. Oh, ada tamu. Okey. Ya. Kan kayu kan. Okey, tak apa. Ya. Okey, so yang apa? Yang kamu tinggal dengan siapa tadi? Dengan kakak saya. Kakaknya ada ceritakan apa-apa tak? Gimana? Kakaknya ada cerita pengalaman seramnya pada saya kurang tahu ya kalau itu ya. Kakak jarang cerita sama saya ya. Yalah. Kalau cerita-cerita lagi saya ada apa ya?
pokoknya di Surabaya itu orang kalau memang asli Surabaya atau asli Jawa, kalau di Surabaya sih emang adat istiadatnya kurang kental, nggak seperti di Jogja atau di Jawa Tengah gitu ya. Tapi tetap ada beberapa orang yang sudah lama atau orang tua-tua di Surabaya itu juga memegang adat istiadat yang sama seperti di Jawa lainnya gitu. Jadi kebudayaannya itu ya nggak jauh-jauh kayak seperti kelenian atau ada macam-macam lah, kayak gimana bisa dibilang kayak zaman-zaman kerajaan kayak keraton di Jogja gitu juga ada. Jadi orang Surabaya itu juga dekat dengan ini kelenian gitu. Kelinikan itu apa? Kelenian itu bisa dibilang Bukan klinik dokter, klinik. bukan klinik. Bukan. Jokesnya bapak-bapak ini. Klinik itu apa ya? Kayak apa ya kalau dibilang ya? Kalau bahasa orang putih, bahasa bolehnya apa? Bahasa Inggris. apa ya? Saya bingung juga nyebutnya. Kalau mungkin bisa di browsing aja deh. Buat yang tahu. Google ya, di ejanya Google ya. gimana? Klinik gitu. KLINIK, klinik. Paham Tuh tak kurang bahasanya. kayak KLE mereka tak tahu. K KLINIK. KLENIK Ya, klinik. klinik ya. Okay. Mungkin kalian bisa coba cari sendiri ya, Google, klinik itu ya apa ya. Nah, itu kan apa ya? Penuh dengan ritual-ritual segala macamnya gitulah. Tapi kalau sudah kemakan zaman ini, kayaknya udah tergerus sih, mungkin udah nggak dilakukan oleh orang-orang itu sih. Jadi mungkin sekarang itu dibawanya ke arah positif. Mungkin kita kayak setiap malam suro itu kita jadi makan bersama, kumpul-kumpul bersama, berdoa bersama, mendoakan leluhur-leluhur kita gitu, atau datang ke makam leluhur. Mungkin kayak gitu-gitu aja kalau sekarang. Kalau dulu pasti yang orang Jawa sendiri tahu banyak ini ritual-ritual gitu, kelenian di Jawa. Lampu pun mati kat belakang. Lampu pun mati. Lampu apa? Tak ada tadi klip. Wah, enggak apa-apa. Oke. Siapa yang gangguin? Tak ada apa-apa. Oke. Nih di Bali juga kalau saya tahu ya, buat orang-orang pendatang seperti kita, di Bali ini adatnya kan kental ya, bisa dibilang orang Bali itu memeluk erat banget soal adat istiadat gitu. Jadi di sini tuh kita nggak bisa sembarangan. Kita harus jaga lisan kita, cakap kita, ngomong kita gimana, nggak boleh yang macem-macem, harus sopan. Ini ada cerita juga di penumpang saya ini. Dia pernah cerita, sama-sama pendatang, tapi dia lebih lama daripada saya. Dia cerita, mungkin pernah lihat kalau di depan toko atau depan rumah ada kayak bakar-bakar bunga-bunga, dupa. Ya, itu kayak semacam sajen gitu kan di depan-depan toko atau depan rumah itu. Itu nggak tahu gimana dia ngelakuinnya, entah ketendang atau keinjek atau gimana, yang dia nggak sengaja. Tapi dia posisi hatinya juga lagi kesal, dengan hal lain lah, bukan dengan sesuatu yang di Bali. Nah, dia tidak sengaja nendang itu, mungkin ya, nendang, bisa dibilang, kita bilang nendang aja lah. Dia tendang sajen itu, terus dia sempat mengalami, ya bisa dibilang kecelakaan gitu. Entah itu apa, yang pastinya si bagian tubuh yang dia gunakan untuk tendang itu tadi, itu yang sakit gitu. Katanya sih gitu. Saya juga belum tahu pasti ceritanya ya, cuman
Yang dia cerita ke saya itu seperti itu. Dia sampai kakinya sakit gitulah. Gara-gara nggak sengaja gitu. Makanya kita sebagai orang pendatang di tempatnya orang, jadi kita harus tetap sopan. Hormat ya. Ya, jangan semena-mena lah. Betul. So guys, yang belum datang Bali tu kan, nanti ada waktu-waktu tertentu. So di petang-petang gitu ya. Apa? Petang tu apa? Mau menjelang sore. Menjelang, ya. Sore apa pagi? Kalau di kita mungkin bisa dibilang maghrib ya. Maghrib, correct. Maghrib. Pada waktu maghrib itu kalau di sini ya mirip-mirip lah, di Muslim itu subuh. Subuh itu juga ada, waktu subuh itu ada kayak semacam azan, tapi yang orang Bali saya kurang tahu itu. Kayak semacam pujian-pujian itu. Terus petang itu ada 3 waktu kalau nggak salah. Subuh, tengah hari gitu. Waktu zuhur sama waktu maghrib kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dibenarkan. Ya. Yang tak tahu, yang belum pernah pergi Bali tu, yang nak pergi Bali tu nanti kalau you jalan kat kedai nanti nampak macam itu daun apa itu daun pandan bukannya? Daun itu. kelapa. Macam tu dia buat macam kotak gitu kan. Ya. Daun, lepas tu dalam ada bunga-bunga, nanti taruh depan kedai, taruh dupa, alah, apa benda dupa tu? Macam setanggi gitu, macam bakar gitu kan. Satu batang tu, you all jangan tendang-tendang. Ya, jangan main-main lah soal itulah. Kalau boleh elak jalan jauh sikit. Ya, bisa kan kita juga enggak itu kan enggak makan jalan banget, kita bisa hindarin gitu. Jangan sampai kita istilahnya sok-sokan mau tunjuk terror Itu jangan tunjuk pesan-pesan kita aja. Ya. Ada lagi tak pesan-pesan selain daripada tendang tu, ada tak lagi? Kalau mau kemari harus. Ya, yang pasti kalau menurut agama kita ya, kita kan juga diajarkan buat sopan, santun, enggak boleh sok-sok gimana. Cakap besar cakap kalau besar Melayu ya. cakap besar. Enggak boleh yang bahasanya itu harus dijaga. Jangan berbahasa kasar. Kalau tempat tu tak cantik ke apa, korang jangan kutuk-kutuk, jangan komen-komen gitu ya. Takutnya nanti efeknya ke diri kita sendiri. Kan kita nggak tahu nih di sini seperti apa gitu. Nak ke lot 10, lot 10. Apa? Lot apa? Tanah lot. Lot Tanah 10 lah, ya Allah. Apa itu? Mall. Oh, mall. Di Kuala Lumpur. Iya. Di Tanah Lot, kat sini Tanah Lot. Tahu sejarah Tanah Lot? Enggak tahu apa-apa. Baru 2 bulan guys. Apa. Dimaafkan. Ya itulah kayak sedikit-sedikit yang saya tahu dari Bali itu. Pokoknya kalau emang kita niat ke sini mau holiday atau mau berlibur atau mau kerja atau apapun lah itu, selama kita positif, nggak macem-macem ya, insya Allah lah dijaga. Betul, insya Allah. Okey, ada tak cerita hantu selanjutnya? Cerita hantu selanjutnya. Tiba-tiba jam tau. Vito tiba-tiba jam. Tadi banyak tiba-tiba dia jam. Cerita hantu selanjutnya ini mungkin ikut kakek daripada neneknya ke, ada cerita daripada nenek? Ya, kalau kakek nenek sih yang saya tahu cuman itu tadi ya ceritanya. Okay. Kalau tak apa, kita tunggu. Sebentar ya, kayak saya pikir-pikir dulu, saya ingat-ingat dulu. Sebenarnya pengalaman saya itu banyak. Cuman tiba-tiba lupa. Tiba-tiba lupa saya. Tadi dalam kereta cakap banyak. Tapi tiba-tiba dia jam. Bukan anda, bukan Vito seorang. Yang lain pun ada yang begitu. Iya gitu ya. Tiba-tiba lupa. Gitu. Ya. Tiba-tiba lupa. Ini ada lagi kali. Cerita di gunung. Saya dulu kan waktu SMA juga sering naik ke gunung ya. Di Jawa itu kan juga banyak gunung. Ini nggak tahu. Saya belum sampai ke puncak sih di situ. Cuman beberapa teman itu ada yang pernah sampai ke puncak. Mungkin teman-teman juga tahu itu namanya Gunung Arjuno. Nah, kok ada suara tokek ya? Oh, itu tokek. Tokek tu macam cicak besar punya. First time dengar. Pernah dengar? Tak pernah? Nah, Gecko. Ya, gecko. Kalau
soal, saya potong cerita saya yang tadi ya. Kalau di Jawa atau di Indonesia, kalau misalkan katanya kalau ada suara tokek ini, dia itu di dekat suara itu. Okey, jom kita baliklah, kita off. Katanya ini yang saya tahu ya. Kalau emang kita dengar suara itu di sekitaran situ itu ada sosok. Katanya sih gitu katanya. Positif ya. Ya tetap positif thinking Mungkin aja. lapar, Ya. makan ya. Okay, jangan Katanya ganggu gitu. ya. Kita buat podcast saja. Enggak buat fitnah apa-apa. Tidak menceritakan yang buruk-buruk tentang kamu. Iya. Okey. Permisi ya. Permisi. Permisi. Ya. Okey. Nah, balik lagi ke cerita Gunung Arjuno itu. Arjuno, Arjuno. Ya, Gunung Arjuno. Kalau kalian bisa browsing, itu salah satu gunung keramat di Jawa. Di situ ada juga ini candi-candi kayak semacam peninggalan kerajaan gitu di situ. Nah, mungkin yang orang-orang tahu itu namanya Arcopodo. Ya, Arcopodo. Ya, itu semacam arca-arca. Okey. Peninggalan dari kerajaan itu. Itu macam kuil-kuil gitu ya, tempel-tempel gitu ya. Bener. Okey. Nah, itu kan ada jalur pendakian yang lewat situ. Tapi saya belum lewat sih. Teman-teman aja yang teman pendakian itu pernah cerita kalau di situ tuh banyak cerita horornya. Kalau yang paling sering diceritakan itu katanya di situ itu sering terjadi kalau orang yang beneran niatnya emang di situ mau cuman daki gunung buat lihat keindahan atau nggak ada macam-macam, itu aman-aman aja. Tapi kalau mereka daki gunungnya itu dengan perasaan yang mempunyai motif lainnya. Ya, motifnya lain atau ada niat buruk lah. Untuk naik ke gunung itu biasanya akan diganggu. Entah itu dibikin tersesat atau dijauhkan, matanya juga digelapkan atau dijauhkan sama teman-temannya gitu, akhirnya dia tersesat sendiri. Nah, itu biasanya dia akhirnya dikasih lihat bahwa di situ tuh ada kayak semacam pasukan kerajaan gitu lewat, terus ada kayak semacam pasar goib gitu katanya kalau di gunung itu. Jadi kalau naik, ya balik lagi ya, kalau dimanapun tempat yang kita datangi, jangan sampai kita istilahnya mau bikin onar lah di tempat itu gitu. Jadi kalau kita punya niatan buruk, pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, di gunung itu sih terkenalnya seperti itu, kayak dilihat ada pasukan kerajaan atau ada pasar yang awalnya nggak ada jadi terlihat gitu. Horornya itu kayak gitu. Jadi itu Gunung Arjuno tuh di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur tuh di mana ya? Tepatnya saya kurang tahu ya, kalau nggak salah itu masuknya di kawasan Tretes ya, di kawasan Pasuruan mungkin. Namanya Pasuruan atau Probolinggo, situlah di daerah situ. Makin saya tanya masa saya pening. Sebab makin tanya macam Pasuruan lagi. Mana? Itu banyak daerah di Jawa itu. Setiap daerahnya punya cerita-cerita masing-masing pastinya. Nah, kalau yang saya ceritakan barusan itu hanya cerita-cerita yang saya tahu aja ya guys. Jadi nggak semua itu valid atau gimana, saya juga dengar dari orang lain gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, saya mohon maaf gitu. Nggak apa-apa. Sekadar bercerita saja apa yang kamu tahu ya. Betul. Apa lagi yang kamu dengar? Ya, banyak cerita kayak gitu yang saya dengar. Tadi bunga api. Sorry. Fokus. Saya kaget ya. Saya kaget mau noleh jadi gak berani. Apa itu? Akhirnya saya berani. Tuh. Cantik. Astagfirullahaladzim. Cantik.
Saya cerita tegang nih guys. Jadi takut sendiri. Lagi ada suara toke. Kan? Selalunya di puaka ataupun di puaka X, bila tamu sedang berbual gitu kan, kita akan press horn, Wah, terperanjat. iya. Jadi ini natural Iya. natural. Aduh. Okey. Ada aja, astagfirullah. Sebentar, istighfar. Okey, istighfar ini. Fokus. Minum air. Karya minum dulu ya. Minum dulu. Okey, Biar nggak kering bagi nih. ya. Bagi you all yang mungkin nak support kita ke apa, boleh saja di bawah ni. Seberapa banyak yang you all mampu, tak kisah $2 ke RM2 ke £2 pun tak kisah, kita terima juga. RM2,000 pun kita terima juga. Dan sekiranya yang nak jadi tamu, baik di Puaka ataupun di Puaka X, ataupun kalau you nak recommend siapa-siapa, silakan boleh DM ke Puaka Official di IG, Instagram. Dan insyaAllah admin akan satu-satulah dia tengok, dia akan bagi tahu respon lah, reply kat korang. Okey, nampaknya dah okey ya. Dah, aman. Okey. Aman. Cuma kok ada suara-suara nggak enak ya? Mana? Nah. Ada ya? Gitu. Nah, itu burung-burung. Burung. Suara burung. Kamu jangan macam-macam. Astagfirullah. Maaf. Permisi. Jangan. Permisi. Okey, kita fokus di sini. Nah, ini juga salah satu tempat persembahyangan kalau di Bali nih. Oh iya. Seperti ini tempatnya. Mm-mm. Jadi biasanya kalau pada saat yang tadi mau petang, mau terang, itu dikasih. Akan diletak di situ. Iya, diletak di situ. Ya. Yang penting aja mana-mana korang pergilah, Bali ke Australia ke New Zealand, apa-apa je lah, jagalah mulut, jaga diri dah, senang. InsyaAllah selamat. InsyaAllah. Jangan cakap besar sudah. Ya? Okey. Allah nggak suka hambanya yang cakap besar. Ya, yang sombong gitu. Ya. Nanti dimarahin loh Ya. sama Allah. Sebelum saya marah kamu, teruskan cerita. Iya. Siap. Ada cerita apa lagi ya? Yang tadi di gunung apa? Di Gunung bukan. Arjuno. Lepas Gunung Arjuno, lepas tu ada lagi kawasan-kawasan lain. Tadi kawasan. ada terberhenti apa-apa tak sebelum termati? Nah, itu baru rekod ya. La ilaha illallah lagi. Lupa juga. Okay guys, tadi kita terkendala sikit, terpotong sebab mungkin kalau kita berbual pasal ni pun ada orang cakap diabsorb baterinya, energinya, tapi kita tak ambil peduli itu semua. Maksudnya kita jangan fikir ke situ. Mungkin memang nak bateri weak walaupun bateri kita masih penuh sikit. Tapi tak mengapa, kita teruskan dengan cerita Beto. Tapi sebelum itu, korang kalau nak support kita, silakan di bawah. Kalau siapa nak jadi tamu, silakan DM di Puaka Official Instagram. Alright. Ya, terima kasih. Saya jadi bingung. Dah rekod. Gimana tadi nggak ada apa-apa, tahu-tahu baterainya habis ya. Ya udahlah, kita di sini kan cuma cerita-cerita. Nggak ada niat macam-macam ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari cerita saya waktu SMA. Saya sering-sering naik gunung sama teman-teman. Kalau nggak salah itu saya 2-3 kali lah saya naik gunung. Cuman waktu pertama kali saya naik gunung itu diajakin teman saya. Itu kita naik ke gunung yang namanya Penanggungan. Itu Gunung Penanggungan itu ada salah satu gunung pendek lah bisa dibilang di Jawa Timur. Saya pertama kali naik ke gunung itu dengan kawan saya, kurang lebih 11 atau 13 orang, saya lupa. Yang pasti itu ganjil. Kan kalau misal yang kita tahu di beberapa tempat atau daerah itu kan punya cerita dan larangannya sendiri-sendiri ya. Atau kepercayaannya orang masing-masing lah. Katanya beberapa teman cerita itu, kalau misalnya kita entah itu ke alam lah istilahnya, kita dekat ke alam, kalau bisa jangan berangkat orang ganjil. Kita harus
istilah kayak jangan Genap gitu bertiga, ya. jangan berlima, wis genap aja berempat gitu, berdua gitu. Karena mungkin nggak tahu gimana kalau dipikir secara nalar, mungkin kan kalau misal genap kan kita bisa berpasang-pasangan gitu, bisa jaga satu sama lain. Iya. Kalau ganjil kan mungkin ada yang bisa tertinggal atau gimana gitu. Mm-mm. Nah itu yang saya alami sendiri, nggak tahu gimana waktu kita naik itu berganjil itu, akhirnya teman saya itu satu-satu kayak istilahnya tumbang. Oh iya. Ya, jadi di awal kita naik posisinya sudah setelah hujan lah, jadi becek gitu. Mhm. Jadi kan secara nggak langsung itu treknya atau jalannya itu jadi lebih berat. Mhm. Jadi beberapa teman saya yang nggak punya pengalaman mendaki pun akhirnya kewalahan gitu. Jadi ada yang berhenti di pos 3, ada yang berhenti di pos 4, ada yang nggak kuat lagi, jadi mereka itu berhenti di tempat lain gitu. Mhm. Jadi akhirnya ke ujung-ujung mau ke arah puncak itu kita cuman berhasil naik kalau nggak salah berenam atau berempat gitu, saya lupa. Ya nggak tahu itu, ini saya juga nggak bisa jelaskan dengan logika ya, karena ya kita emang di situ niatnya pengen istilahnya bersenang-senang naik ke gunung gitu, Iya. pengen tahu rasanya naik gunung. Ternyata lain dari hal, ternyata kita nggak bisa bareng-bareng naik dengan ganjil gitu. Mhm. Di pengalaman buat teman-teman, kalau misalnya ada cerita atau larangan yang kalian dengar ke tempat atau tujuan yang mau kalian datangi, mending istilahnya jangan dilanggar lah. Iya. Kita ikutin aja aturan yang ada. Jangan lenggah pantang katanya. Betul. Jadi kenapa Ya. ya satu-satu tumbang? Apa ada siapa yang dah Ya mungkin kalau dipikir secara logika itu karena satu, treknya lebih berat, terus kita nggak ada pengalaman naik gunung, terus fisiknya orang juga beda-beda kan, ada yang kuat, ada yang lemah walaupun badannya besar gitu. Tapi ya kalau disambungin sih ya mungkin karena kita melanggar juga gitu aturan yang ada. itu satu saja jadi macam-macam masalah Betul. ya. Mm-mm. Pengalaman buat teman-teman, jangan sampai pantang. Ya, jangan kencing sembarangan. Ya. Ya. Jangan berkata kasar. Ya, Tuh. seperti biasalah pokoknya. Yalah, jaga mulut sudahlah. Betul. Betul. Oke. Lagi? Saya ada lagi beberapa cerita ya. Kalau cerita horor di Surabaya itu mungkin teman-teman yang tahu soal Surabaya pernah dengar rumah sakit yang namanya Karangmenjangan, atau biasa dikenal sekarang itu dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Ya, itu kan salah satu rumah sakit tua, rumah sakit lama lah. Dia ada di Surabaya. Memang banyak cerita di situ yang orang-orang bilang itu rumah sakit angker, horor gitu. Banyak kejadian hal yang nggak bisa dikaitkan dengan logika gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, sebenarnya saya bekerja sebagai driver itu sudah lama, dari tahun 2018. Cuman saya stop, saya jalan, saya stop, saya jalan. Kalau ada kerjaan lain saya stop, kalau nggak ada kerjaan saya jalan gitu. Jadi waktu awal-awal dulu tahun-tahun 2018 atau 19 itu, saya sempat dapat orderan di rumah sakit tersebut. Oke. Itu kalau nggak salah jam 1:30 malam. Nah, saya kan sering juga online malam di Surabaya dulu. Karena mungkin kalau malam jalanannya lebih lengang, saya pikir positifnya kan gitu, lebih enak, tidak panas, tidak capek gitu. Saya dapat orderan di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Rumah Sakit Karangmenjangan. Itu jemputnya saya juga
nggak percaya sebenarnya sama orderan itu, karena jemputnya bilangnya gini, Mas jemput di sebelah kamar mayat ya gitu. Nah, kamar mayat itu letaknya di belakang rumah sakit itu. Jadi kalau rumah sakit kan harusnya biasanya orang jemput di lobi depan itu ya. Tapi dia minta di belakang. Kayak positive thinking aja kan. Oh ya udah, mungkin pegawai rumah sakit atau staf rumah sakit yang mau dia pulang shift gitu. Ya udah, saya jemput, masuk ke belakang rumah sakit. Saya tunggu kalau nggak salah itu sampai setengah jam lebih. Kok nggak muncul-muncul? Di situ gelap, nggak ada orang. Mungkin emang ada lahan parkir mobil, tapi gelap. Gelap sekali itu. Cuman ada lampu beberapa lah yang kayak ngasih tahu ini tempat kamar jenazah, ini tempat lorong apa gitu. Saya tunggu setengah jam, saya lihat kanan kiri nggak ada orang, cuman ada beberapa orang lewat itu kayak pulang shift gitu. Orang pulang shift. Terus kok nggak naik, kok bukan ini, mana penumpang saya ini kan. Saya tunggu, ternyata setelah setengah jam itu baru ada chat masuk dari aplikasi itu. Dia bilang, maaf ya mas, saya baru selesai ini. Ya udah, saya akhirnya dia naik. Ternyata pikiran saya yang aneh-aneh itu, yang saya bermindset bahwa di tempat itu horor lah apalah, ternyata ya bukan apa-apa, cuman pikiran saya aja yang takut gitu. Padahal ada penumpangnya cowok udah naik, saya anter. Tapi memang di situ, apalagi di tempat yang saya datangi ya, di kamar jenazah itu, banyak beberapa orang yang saya kenal itu cerita kalau di tempat itu suka terjadi hal-hal aneh gitu. Kadang kan karena mungkin bisa dibayangin ya, itu rumah sakit seperti rumah sakit lama. Jadi lorong tempat mau masuk ke ruangan apa itu kita harus melewati lorong yang panjang dan ya bisa dibilang gelap lah. Ya ada lampu cuman satu gitu. Bisa dibayangin sendirilah gimana seremnya. Itu orang kadang kalau misal lewat kamar jenazah itu ada cerita yang bilang kalau tahu-tahu ada yang dar. Di mana tuh? Kayak suara orang gedor-gedor pintu gitu di lorong-lorong kamar jenazah itu. Padahal ya nggak tahu itu orang atau gimana, karena kondisinya juga malam gitu. Biasanya emang malam di situ kalau terjadi hal-hal aneh itu. Nah, saya sendiri ternyata yang saya takutin seperti itu tidak terjadi di saya. Ya mungkin karena saya orang baik ya. Jadi saya kan juga selalu berpositif thinking, jadi nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ditakut-takutin. Soalnya banyak orang gangguan seperti dihentak pintu. Iya, dihentak pintu. Entah itu ada juga orang cerita itu dengar suara kayak suara srek gitu. Kayak orang sapu-sapu atau orang jalan. Mungkin sedang ngensot. Gimana? Sedang ngesot. Ya, mungkin di situ cerita suster ngesot terjadi ya guys ya. Saya juga nggak tahu. Tak boleh ketawa. Ya, bercanda, saya nggak tahu itu. Oke. Ya, yang pasti itu rumah sakit horor di Surabaya. Surabaya itu juga banyak tempat-tempat horor sebenarnya. Yang sering orang cerita itu juga ada di, mungkin pernah dengar Hotel Majapahit ya, yang dulunya itu tempat di mana terjadinya perobekan bendera waktu Indonesia lagi perang-perang itu. Nah, di hotel itu kan berarti kan sudah terbangun sejak lama Hotel Majapahit itu. Itu pun katanya di situ sering orang yang menginap di situ itu mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan gitu. Entah itu seperti tiba-tiba lampu mati atau
kamar-kamar yang model lama jadi terlihat mencekam gitu kan. Oke. Gitu sih kata pengalaman-pengalaman orang-orang yang tinggal di situ. Tapi kalau sekarang Oh mak kau. Guys, kita ni sekarang dalam gelap. Kita ada aja ya. ada aja ya. Padahal tadi kan lampunya masih Ya. penuh ya. Ya. Kalau macam gini okey tak? Okey. Okey. Tapi muka dia tak nampak. Kalau gini okey tak? Kalau kamera tu okey tak? Okey, boleh. Boleh gini. Kita gini okey eh? Boleh. Waduh, kok jadi kayak cerita Horor horor beneran gitu. ini. Kan makin banyak satu-satu lampu termati, bateri Ya. termati. Okey, tak apa Inilah. teruskan. Sekilas hal-hal yang kita alami, Ya, hal yang tidak kita prediksi terjadi di sini. macam-macam. Kita cuman cerita loh, Ya. nggak ada macam-macam loh ini. Bayangkan, jangan kalian cerita. Tapi sudah saya minta permission Oh loh. iya, kita sudah permisi memang, Ya. tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin energi. Tak apa-apalah. Okey, kita teruskan sebelum benda lain mati. Ini handphonenya mati, kita mati juga ini. Oke, balik ke hotel yang tadi ya. Ya, ya. Di beberapa hotel, di hotel Mojapahit lah lebih tepatnya. Itu memang juga terkenal hotel angker di Surabaya gitu. Mhm. Yang saya tahu ya, balik lagi semua cerita yang saya ceritakan tadi adalah cerita yang saya tahu dari pengalaman atau cerita yang orang-orang di sekitar saya ceritakan gitu. Jadi kalau misalnya ada salah-salah atau tidak benar ya mohon dikoreksi, jangan disalahkan. Ya, Kayak gitu. sekadar apa yang orang bagi tahu ceritakan ya. Betul, ya. Nah, ada lagi cerita itu ke ini di samping rumah saya Mhm. itu ada apa ya kalau dibilang lorong ya, Lorong. gang. Kalau di saya sebutnya gang. Okey. Gang itu ya lorong itu. Lorong seperti tempat orang lewat. Jadi kalau misal tetangga-tetangga saya yang di belakang rumah Mhm. itu harus melewati lorong yang di samping rumah saya itu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, tetangga saya itu sering kalau misalnya lewat di malam hari, lebih tepatnya pokoknya di atas maghrib lah, Mhm. waktu lagi di kampung atau di situ di rumah saya itu lagi sepi, selalu nampak sosok katanya sih pocong. Oh. Mereka bilang pocong di situ. Ada nampak pocong. Nah, lucunya, ya ini ada lucunya juga. Mhm. Pocongnya itu, jadi nampaknya itu nggak yang full satu badan gitu. Mereka itu selalu kayak gini. Kayak apa? Ya, suka, cuman kalau di Singapura atau Malaysia main cak-cak gitu. ya, Cak. ya gitu kayak cilukba gitu. Ya Allah, nanti Kita nak nak- mandi balik macam mana? Dia cuman cilukba gitu doang. Itu nggak tahu. Astagfirullah. Balik, tapi saya nggak pernah ngalamin. Okey. Balik lagi itu semua orang-orang yang tetangga-tetangga saya alamin. Ya mungkin saya orang baik ya. Jadi gak pernah dilihatin hal-hal seperti itu ya. Terus itu ada pocong. Terus kalau di belakang rumah saya itu dulunya kontrakan. Rumah kontrakan yang punya keluarga saya juga dulu ditempatin sama beberapa orang ganti-ganti gitu. Mhm. Tapi sekarang ini rumahnya kosong karena ada permasalahan lah. Jadi rumahnya kosong tidak ditempatin sampai atapnya rubuh. Okey. Ini bisa dibayangin satu bangunan tapi nggak ada atapnya, tapi sisa tembok-tembok aja gitu. Itu sekarang kondisinya kayak rumah terbengkalai gitu. Nah, katanya di situ beberapa tetangga saya bilang itu ada sosok yang menjaga. Sosok yang menjaga itu katanya kakek-kakek pakai baju putih, rambutnya panjang. Tapi katanya kalau misalkan selama kita baik, tidak ada niat buruk, ya orangnya baik. Tapi kalau misal kita sebaliknya, pasti orangnya
lebih garang. Entah itu ntar ada kayu dilempar atau ada batu gerudak gerudak gitulah. Itu yang sering terjadi di situ. Wow. Hal-hal yang ya kalau kita pikir pakai logika pasti apa sih, tikus lah apa, padahal ya mungkin kita rese gitu. Wow. Ini makin bercerita ni macam-macam jadi tangan pun dengar. Berat Ya lumayan ya, berat nih. Astagfirullahaladzim. Okey, ada lagi kita sambung cerita. Sambung cerita. Ini cerita di yang tadi saya cerita belakang rumah saya yang rimbun itu. Okey. Itu juga banyak sosok di situ sebenarnya. Yang tadi saya sempat ceritakan ada mata, ada itu sosok kepala gitu. Terus juga ada yang pernah lihat di situ itu sosok cewek, kayak bisa dibilang kita kenal mungkin sebagai kuntilanak gitu. Jadi karena dulunya memang tempatnya rimbun, gelap, banyak pepohonan, jadi hal-hal atau makhluk-makhluk seperti itu suka tinggal di situ. Banyak yang nampak di situ sama orang-orang di sekitaran rumah saya. Selalu diganggu ya. Ataupun ya kebanyakan yang diganggu itu selalu orang yang aneh-aneh. Okey. Jadi orang yang entah itu dia habis mabuk atau dia habis ngelakuin apalah. Karena memang di daerah saya itu terkenal dengan hal-hal seperti itu. Okey. Buruk lah. Ya, gitu. Faham. Ya, badan sudah kotor dan dia pun suka ya. Iya betul. Ya. Jadi kalau kita orangnya beriman, kita InsyaAllah. orangnya taat sama agama, insya Allah lah nggak ada gangguan seperti itu. Tapi kalau kita sebaliknya, ya itu jin-jin seperti itu yang gangguin kita. Gimana dengan teman kamu? Teman-teman. Yang boleh nampak-nampak Nah itu teman saya juga pernah itu, saya coba. Dia kan emang cerita ke saya itu sering ngelihat sosok-sosok seperti itu, atau bisa dibilang mata batinnya terbuka lah. Saya pernah coba tantang dia, ayo kamu kalau berani main ke belakang rumah saya gitu. Ya berani, kenapa nggak berani gitu. Dia main ke belakang rumah saya, tapi cuman sampai apa ya istilahnya, kayak misal kita mau masuk ke mall tapi sampai pintu aja. Oh iya. Jadi dia nggak jadi masuk gitu. Cuman sampai pintu aja, dia lihat, wah balik yuk gitu. Nggak tahu itu apa yang dia lihat, dia ngajak balik, nggak berani masuk. Tidak diceritakan. Gitu. Nggak diceritakan, karena dia kalau cerita dia nggak pernah kasih gini, oh ini ada sosok kayak gini, nggak. Dia cuman bilang ada itu gitu. Tuh dia nggak pernah cerita detail seperti apa yang dia lihat. So yang ada mata batin tu, yang boleh nampak-nampak tu, sekiranya you all boleh nampak ke apa, kata orang tu just keep to yourself. Betul. Taruhlah macam kita tengah podcast gini semua ni kan. Taruhlah kalau Vito boleh nampak, tu Vito cakap, tu dia. Kau diamkan je. Esok ke lusa ke baru boleh cerita lah. Yeah. Sebab nanti takut orang kawan yang lain takut. Ya, kan apa itu? 3 bar. Oh ya. Yes, and then timing right now is at 26. 3 bar saja ya. 26 minutes. Okay. So Tak apa, kita I close think sekarang. We can go with 1 to 2 stories more. Battery 3 bar. Okay. Last cerita. Last cerita. Padahal baru tukar bateri loh. Dah tinggal 3 bar saja. Subhanallah. Cepat. Masya Allah. Okay. Balik lagi ya ke hal-hal negatif, pasti sukanya dengan yang negatif juga. Okay. Kalau kita orangnya baik-baik, kita beriman, kita nggak pernah macam-macam, pasti semuanya oke. Ya oke saja, aman-aman saja. Kalau kita sebaliknya, pasti hal-hal buruk itu mendekat lah. Betul. Tuh. Okey, terima kasih Beto. Sama-sama. Kita terpaksa habiskan sebab bateri pun dah makin lama makin weak, lampu pun kesian dah.
2 bar. Tinggal 2 bar pun lebih baik kita habiskan daripada terus langsung tak ada penutup nanti. Korang betul pinga semua. Okey, itu cerita daripada Vito. Diharapkan terima kasihlah anda terhibur hendaknya dengan cerita Vito. Di Surabaya ada apa penumpangnya di Bali. Kita hentikan saja cerita. Mudah-mudahan kita selamat di Bali. Selamat juga anda di sini Semoga rezekinya menambah. Amin. Ya. Dan satu lagi bagi korang semua yang mungkin ingin jadi tamu kita, boleh DM di Instagram Poker Official. Alright, dan seperti biasa yang mungkin nak bagi support kita di bawah ni, senang saja. Dan kita ni sekarang baik Puaka ataupun Puaka X, kita akan buat video podcast di mana selalunya kita buat YouTube aja kan. Sekarang korang boleh tonton kita kat YouTube dan juga boleh dengar kita di podcast. Ya, feeling jadi podcaster lah pula. Aduh, walaupun dah lambat, late bloomer. Tapi tak apa, biar lambat saya akan selamat. Semoga terhibur. Sebab semua minta buatlah podcast. Sebab ada tak nak tengok YouTube, memandu nak dengar saja. So kita buatlah podcast macam ini. Jadi semua kita dua-dua pihak happy. Okey, first of all minta maaf banyak sekiranya banyak gangguan di sini, lampu mati ni semua. Kalau ada video ni macam tak cantik ke apa kan. Dulu korang tengok belakang lampu merah, lampu biru, sekarang tak ada lampu. Pakai lampu handphone. Biasalah kan. Anggaplah ia sebagai suatu hiburan, variasi gitu. Okey, dah tak ada apa-apa lagi selalu kita habis gitu je kan. Apa lagi nak cakap? Okeylah, terima kasih kepada semua yang support kita semualah. Satu lagi bagi yang mungkin korang yang sambut birthday hari ini ataupun esok ulang tahun, perkahwinan, apa-apa saja, semoga Tuhan memberkati hidup anda dan curahkan segala rezeki dan semoga senantiasa sihat selalu dan semoga ibadahnya semua terjaga. Amin. Okay? Ya, bagi yang nak berangkat pergi umrah, semoga anda mendapat umrah yang mabrurah. Itu saja. Yang mungkin ada nak pergi umrah belum dapat, berdoa, insya-Allah rezeki akan datang. Okey? Amin. Itu saja daripada kita berdua di sini daripada Bali, Vito dan saya Suzari mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Puaka X. Ingat, Puaka X. Itu puaka tak kenal usia. Yang penting jangan takut pada mereka, takut pada Yang Maha Berkuasa. Bye-bye. Aduh, mati dah lampu semua ni. Tapi tak apa, experience. Tinggal 2 bar. Tinggal 2 bar. Alhamdulillah. Kok bisa seboros itu? Emang gitu Apanya? kameranya? Tak tahu.